Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 kelas 6A akan mempresentasikan materi mengenai transaksi utang piutang antar perusahaan induk dan anak dan penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desa Putu Sri Noviani dengan NIM belakang 1114 sebagai moderator dan penyaji pertama. Iputu Ariana dengan NIM belakang 1184 sebagai penyaji keempat. Imade Gel Satria Negara dengan NIM belakang 1200 sebagai penyaji kelima. Niwayan Mega Mirnawati dengan NIM belakang 1203 sebagai penyaji ketiga. Komang Agus Ekatana Sapta Wulana dengan NIM belakang 1278 sebagai penyaji kedua. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama, utang piutang antar perusahaan induk dan anak. Penjualan obligasi langsung ke perusahaan induk atau anak. Transfer pada nilai nominal. Transfer dengan diskonto atau premi. Pembelian pada nilai buku. Kertas kerja konsolidasi. Prosedur penyusunan kertas kerja konsolidasi. Dan yang terakhir, kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi. Materi yang pertama yaitu transaksi utang piutang antar perusahaan induk dan anak. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal lainnya jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Transaksi meminjamkan dan meminjam kelebihan dana ini dipandang menguntungkan baik bagi pihak peminjam maupun pihak yang meminjamkan. Bagi pihak peminjam, terdapat beberapa kelebihan dari adanya transaksi ini. Yang pertama yaitu tingkat bunga yang relatif rendah. Yang kedua yaitu persyaratan kredit yang lebih lunak jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik yang sifatnya lebih informal. Dan yang ketiga yaitu biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Entitas gabungan dapat meminjam dana ke pasar modal dengan menggunakan nama keseluruhan entitas atau keseluruhan perusahaan, daripada menggunakan nama masing-masing perusahaan untuk meminjam dana ke pasar modal. Materi yang kedua yaitu mengenai penjualan obligasi langsung ke perusahaan induk atau anak. Suatu perusahaan yang menjual obligasi langsung ke perusahaan induk maupun perusahaan anak, maka semua pengaruh dari adanya transaksi utang antar perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak boleh melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri ataupun utang pada obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas gabungan dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang piutang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, premi atau diskonto yang belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga pada obligasi, dan utang atau piutang bunga. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang transfer pada nilai nominal. Wesel atau obligasi dijual secara langsung ke perusahaan induk atau anak pada nilai nominal. Ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus menerapkan kebalikan satu sama lain. Seperti contoh, pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun selama tahun 2001. PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000 dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Jurnalnya sebagai berikut. Bond payable pada investment in bond sebesar $100.000. Yang kedua yaitu interest income pada interest expense sebesar $12.000. Dan yang ketiga yaitu interest payable pada interest receivable sebesar $16.000. Materi selanjutnya yaitu transfer dengan diskonto atau premi. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premi.
Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premi. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premi, metode garis lurus juga dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif, dan jika transaksi tersebut merupakan transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan atau sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelian pada nilai buku. Nilai buku adalah nilai sebuah aset atau sekelompok aset yang tercatat di neraca keuangan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, nilai buku menyesuaikan biaya historis suatu aset dengan jumlah akumulasi penyusutan. Kemudian, jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Pendapatan dan beban bunga obligasi dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan bunga dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan suatu alat untuk menghimpun dan mengorganisir informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi bagi induk perusahaan dan anak perusahaan. Semua data yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat ditentukan secara independen dari kertas kerja. Laporan keuangan konsolidasi akan sama tanpa memperhatikan metode akuntansi. Akun-akun yang tampak pada kertas kerja tidak mempengaruhi akun-akun buku besar induk perusahaan maupun anak perusahaan. Teknik kertas kerja yang digunakan untuk laporan keuangan konsolidasi induk perusahaan dan anak perusahaannya yaitu yang pertama, laporan keuangan dari induk perusahaan dan anak perusahaan tampak di dua kolom pertama dari kertas kerja, diikuti oleh debit dan kredit, kolom untuk ayat jurnal penyesuaian, eliminasi, dan kolom hak minoritas. Kolom akhir menunjukkan laporan keuangan konsolidasi. Beberapa ayat jurnal penyesuaian atau eliminasi dan akun-akun lain ditambahkan sebelum kolom laporan keuangan terpisah dan dikombinasikan ke dalam jumlah konsolidasi. Kemudian hanya saldo akun-akun yang dapat dilakukan penyesuaian atau dieliminasi. Dan yang terakhir yaitu laba bersih induk perusahaan dalam anak perusahaan di dalam laporan keuangan dan saldo laba ditahan di dalam laporan laba ditahan bukan merupakan akun-akun dan bukan subjek untuk penyesuaian atau eliminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan kertas kerja konsolidasi. Terdapat beberapa prosedur penyusunan kertas kerja konsolidasi, yaitu prosedur yang pertama yaitu menentukan metode akuntansi induk perusahaan untuk anak perusahaan. Prosedur yang kedua menyalin laporan keuangan terpisah atau masing-masing dan induk perusahaan dan anak perusahaan ke dalam dua kolom pertama dari kertas kerja. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan akun-akun kertas kerja konsolidasi ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi pada yang pertama, penyesuaian terhadap kesalahan-kesalahan atau pembatalan-pembatalan dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Yang ketiga, mengeliminasi laba dan dividen antar perusahaan serta penyelesaian akun investasi antar perusahaan ke saldo awal periode. Yang keempat yaitu mengeliminasi akun resiprokal yaitu investasi pada anak perusahaan dan akun ekuitas anak perusahaan, memasukkan hak minoritas awal dan memasukkan perbedaan biaya investasi yang belum diamortisasi dengan nilai buku. Yang kelima yaitu mengamortisasi perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku.
Yang keenam itu mengeliminasi akun resiprokal lainnya atau utang piutang antar perusahaan. Selanjutnya itu prosedur yang keempat, menghitung dan memasukkan hak minoriti pada laba bersih anak perusahaan sebagai penambahan hak minoriti dan sebagai pengurangan dalam laporan keuangan konsolidasi. Prosedur yang kelima yaitu memasukkan dividen hak minoriti dalam kolom hak minoriti. Prosedur yang keenam yaitu memasukkan hak minoriti awal dari kolom ayat jurnal penyesuaian eliminasi ke kolom hak minoriti. Prosedur yang ketujuh yaitu menambahkan akun-akun perusahaan masing-masing ditambah atau dikurangi dengan beberapa akun yang berkaitan dari kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi dan memasukkan jumlah dari semua kolom dalam laporan keuangan konsolidasi. Prosedur yang ke-8 yaitu mengkalkulasikan laba bersih konsolidasi sebagai pendapatan konsolidasi dikurangi beban-beban konsolidasi dan dikurangi pendapatan hak minoriti dan membawa laba bersih konsolidasi ke laporan laba ditahan konsolidasi. Prosedur yang ke-9 yaitu mengkalkulasikan laba ditahan konsolidasi dan membawa jumlah itu ke neraca konsolidasi, menjumlahkan kolom hak minoriti dan membawanya ke neraca konsolidasi. Prosedur yang terakhir menjumlahkan semua harta dan ekuitas pada neraca. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi. Nah, di sini untuk kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan PEN mengakuisisi 100% perusahaan Skelly seperti itu. Dan dengan goodwill di mana PT PEN membeli semua saham Skelly sejumlah 50.000 dan di sini akan ada kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh sebesar 10.000 yang didapatkan dari 10.000 dikurangin ekuitas pemegang saham Skelly sebesar 40.000 di mana jumlahnya yaitu 10.000 tersebut disajikan dalam neraca konsolidasi pada saat akuisisi sebagai aktiva sebesar 10.000 dan jika ada bukti bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan dinilai terlalu rendah, aktiva ini diasumsikan menjadi goodwill seperti yang kalian bisa lihat di PPT di atas yang tertera laporan konsolidasi di PT PEN dan PT Skelly seperti itu. Baik, untuk yang diperhatikan di sini yaitu investasi dalam Skelly yaitu 100%. Nah, itu dimana hanya PT PEN saja yang memiliki akun investasi ini dan PT Skelly itu tidak memiliki seperti itu, serta yang harus diperhatikan yaitu adalah akun ekuitas pada PT PEN di atas. Nah, seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya yaitu di sini adalah bentuk konsolidasi yang dibantu dengan kertas kerja konsolidasi yang sederhana. Jadi di sini ada informasi keuangan PT PEN dan PT Skelly. Ini adalah tempat kita akan meletakkan jurnal eliminasi, lalu di sini juga akan dikonsolidasinya seperti itu. Nah, untuk PT PEN atau Skelly itu kita membuat laporan konsolidasi seakan-akan PT PEN dan PT Skelly itu memiliki menjadi lebur seperti itu. Sebuah satu entitas khususnya ketika saat kita membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan peleburan ini, beberapa akun atau transaksi yang merupakan transaksi antara perusahaan contohnya PT PEN berinvestasi di PT Skelly menjual sesuatu kepada PT PEN itu harus dihapus. Jadi kita akan menghapus beberapa jumlah yang penting di jurnal investasi yang terkait dengan konsolidasi seperti itu. Nah, untuk yang pertama di PPT di atas ini yaitu adalah menghapus eliminasi investasi pada PT Skelly. Akun investasi pada Skelly ini hanya dimiliki oleh PT PEN dan nanti ketika sudah masuk ke kolom konsolidasi di sini sudah tidak boleh ada lagi. Jadi dengan kata lain di sini harus membuat jurnal eliminasi yang menghapus nilai 50.000 ini dan mestinya harus menjadi 0.
Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PPT di atas, di mana investasi itu adalah aset saldo normal di debit, dan untuk menghapus kita meletakkannya atau membuat jurnal eliminasinya itu di jurnal eliminasi di mana investasi pada PD Skelly berada di kredit. Seperti itu. Jadi kita harus menaruhnya di kredit seperti itu, teman-teman. Nah, seperti halnya jurnal, bahwa jika ada akun di kredit, maka harus ada temannya ya akun yang senilai sama di debit seperti itu. Nah, akun temannya itu adalah ekuitas dari PT Skelly seperti itu. Jadi ketika nanti masuk nilai konsolidasi, di sini akun ekuitas PT Skelly sudah tidak boleh ada lagi. Jadi akun ekuitas untuk entitas konsolidasi nanti hanya akun entitas dari PT Induk saja, PT dari PEN saja seperti itu. Nah, untuk di kertas konsolidasi ini juga terdapat goodwill, teman-teman. Wah, goodwillnya ini adalah 10.000. Nah, di 10.000. Nah, 10.000 ini kita taruh di debit, di mana dapat dari kelebihan biaya investasi didapatkan dari kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku seperti itu. Dengan demikian, nilai goodwill 10.000 ini akan membantu kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku. Dengan demikian, goodwill 10.000 ini akan mampu menghapus nilai investasi pada Skelly. Skelly-nya itu kan 50.000. Nah, jadi kalau misalnya goodwill-nya ini adalah di debit, jadinya sisanya lagi 40.000. Nah, 40.000 ini maka akan ditanggung oleh oleh modal saham dan laba yang ditahan Skelly, yang akan berpengaruh menghapus investasi Skelly. Nah, dengan demikian total aktiva pada total kewajiban atau ekuitas memegang saham ini akan ditentukan seperti itu. Jadi sama dia 190, total aktiva dan kewajibannya juga tetap 190 seperti itu, teman-teman.